Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferly Makanamin, NPM 21170510050 dari kelas DS1 Ilmu Komputer Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sistem bilangan komputer. Yang pertama ada definisi. Sistem bilangan komputer adalah teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Setiap nilai yang kita simpan atau masukkan ke dalam memori komputer memiliki sistem angka yang ditentukan. Misalkan, ketika kita mengetik beberapa huruf atau kata, komputer menerjemahkannya dalam angka, karena komputer hanya dapat memahami angka. Komputer dapat memahami sistem nomor posisi di mana hanya ada beberapa simbol yang disebut digit, dan simbol-simbol ini mewakili nilai yang berbeda tergantung pada posisi yang mereka tempati dalam angka tersebut. Yang pertama ada desimal, bilangan yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 10. Kata desimal berasal dari akar kata Latin decem yang artinya 10. Sistem angka desimal hanya memiliki 10 digit dari 0 hingga 9. Setiap angka atau nilai mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dalam sistem angka ini. Yang selanjutnya ada biner, 0 dan 1 untuk berkomunikasi langsung dengan komputer. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 2 disebut biner. Kata biner berasal dari akar kata Latin bin yang artinya double. Bahasa mesin adalah biner. Ini berarti bahwa bahasa mesin memiliki nilai biner atau dua nilai, kombinasi yang mewakili data. Kedua status ini adalah aktif yang diwakili oleh 1 dan tidak aktif diwakili oleh 0. Karena itu, setiap angka atau nilai diwakili dengan 0 dan 1 di dalam sistem angka ini. Yang berikutnya ada oktal, 8 prajurit yang selalu siap digunakan untuk pemecahan permasalahan algoritma. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 8 disebut oktal. Kata oktal berasal dari akar kata Latin octo atau 8. Sistem angka oktal hanya memiliki 8 digit dari 0 hingga 7. Setiap angka atau nilai mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang terakhir ada heksadesimal, yang paling sering kita temukan di kode warna pada komputer. Sistem bilangannya menggunakan radix atau basis 16. Kata heksa berasal dari akar kata Yunani hex yang artinya 6 dan Latin decem yang artinya 10. Sebuah sistem nomor heksadesimal memiliki 16 nilai-nilai alfanumerik dari 0 ke 9 dan A ke F. Setiap angka atau nilai mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, dan F dalam sistem angka ini. A mewakili 10, B mewakili 11, dan seterusnya sampai F mewakili 16. Bagian berikutnya ada konversi, pengubahan dari suatu ke yang lain. Konversi desimal ke biner. Langkah-langkahnya adalah bagi bilangan yang ingin dikonversi dengan 2 dan tulis hasil terdekatnya serta sisa pembaginya. Yang kedua, bagi bilangan hasil pembagian sebelumnya dengan 2, kemudian tulis hasil terdekatnya serta sisa pembagiannya. Yang ketiga, lakukan langkah tersebut hingga hasil bagi menjadi 0. Contohnya di sini ada tentukan nilai biner dari 14. Untuk langkah pengerjaannya ada di dalam tabelnya, bisa kita lihat bersama. Dan untuk jawabannya, nilai biner dari 14 adalah 1110. Yang berikutnya ada konversi biner ke desimal. Langkah-langkahnya, yang pertama tulis bilangan biner yang akan dikonversi. Yang kedua tulis daftar kuadrat 2 dari kanan ke kiri. Kalikan tiap-tiap digit bilangan biner dengan setiap daftar kuadrat 2. Yang keempat, jumlahkan hasil kali tersebut. Contoh, tentukan nilai desimal dari 1110. Untuk langkah pengerjaannya bisa kita lihat di dalam tabel. Dan untuk hasilnya nilai desimal dari 1110 adalah 14. Yang selanjutnya ada konversi desimal ke oktal. Langkah-langkahnya mirip seperti konversi desimal ke biner, hanya saja pembaginya itu yang sebelumnya 2 kita ganti dengan 8. Jadi contohnya seperti ini, tentukan nilai oktal dari 76. Lalu kita masukkan ke dalam tabelnya, 76 itu kan kita bisa bagi 8, itu hasilnya 9, sisanya 4. 9 itu kita bagi 8, itu
bisa 1, sisanya 1, 1 kita bagi 8, hasilnya 0, sisanya 1. Maka oktal dari 76 adalah 114. Yang selanjutnya ada konversi oktal ke desimal. Untuk langkah-langkahnya mirip seperti konversi binar ke desimal, hanya saja daftar kuadratnya yang sebelumnya 2 kita ganti 8. Jadi untuk langkah pengerjaannya di sini ada contoh, tentukan nilai desimal dari 114. Kita tulis ke dalam tabelnya 114. Lalu di baris berikutnya kita masukkan kuadrat 8-nya. Dari yang kanan 8 pangkat 0, ke kiri 8 pangkat 1, ke kiri lagi 8 pangkat 2. Lalu hasil dari pangkatnya itu kita masukkan ke dalam baris berikutnya dan berikutnya. Oh maaf, di sini untuk baris yang terakhir ada kesalahan, ada typo. Harusnya di bagian yang box pojok kanan bawah itu harusnya diisi 4, sehingga nilai hasilnya itu tuh nanti nilai desimal 114 adalah 64 ditambah 8 ditambah 1. Yang selanjutnya ada konversi desimal ke heksadesimal. Langkah-langkahnya seperti sebelum-sebelumnya. Untuk pembaginya itu kita ganti sesuai dengan basisnya, yang mana heksadesimal kan basisnya adalah 16. Maka untuk pembaginya kita ganti dengan 16. Untuk langkah-langkahnya lebih kurang sama. Di sini ada contoh, tentukan nilai heksadesimal dari 1521. Langkahnya kita masukkan ke tabelnya, caranya mirip. Jadi di akhir nanti akan kita dapatkan nilai heksadesimal dari 1521 adalah 5F1. F di sini adalah konversi dari sisanya tadi yang 15, karena 15 diwakili oleh F. Yang selanjutnya ada konversi heksadesimal ke desimal. Langkah-langkahnya mirip seperti sebelum-sebelumnya juga. Daftar kuadratnya saja yang kita ganti menjadi daftar kuadrat 16. Untuk langkah-langkahnya di sini ada contoh, tentukan nilai desimal dari 5F1. 5F1 itu ya lebih kurang beginilah untuk langkah-langkahnya. Kalau kita tinggal kita jabarkan saja, sehingga hasil akhirnya adalah nilai desimal dari 5F1 adalah 1521. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya harap apa yang sudah saya bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat membantu perkuliahan kita di ilmu komputer Universitas Lampung secara umumnya. Akhir kata, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.